Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas setiap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Syukur adalah bentuk rasa terima kasih kepada Allah Jalla wa'ala atas semua yang telah Allah lapangkan dan mudahkan kepada kita. Syukur adalah pengakuan kerendahan hati bahwa apapun yang kita lakukan bukan karena kita sendiri. Seperti penegasan Allah di surat Al-Luqman surat 31 ayat 12, "Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsi." Dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Maka Rasulullah pun bersabda berkaitan dengan syukur ini dalam hadis riwayat Tabrani. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya ibnu Adam, inna masgartani mazakartani." Engkau ketika engkau mengingat aku, tashkurukani, berarti engkau mensyukuri aku. Wa idza manasitani, dan apabila engkau melupakan aku, kafartani, berarti engkau telah mendurhakai aku. Poinnya adalah bahwa mengingat Allah adalah bersyukur, dan melupakan Allah adalah durhaka. Dan kufur nikmat ini menyebabkan hilangnya berkah, bahkan datangnya azab. Seperti yang Allah jelaskan di surat Ibrahim surat 7 ayat 7, "Wala in kafartum inna azabila syadid." Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini sebagai peringatan bagi kita ketika kita tidak bersyukur. Salawat dan salam mari kita aturkan pada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabiin, tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini, insya Allah selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita kepada mereka adalah ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di 2 pekan yang lalu telah disinggung hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda di bagian awalnya, "Fayaktihi malakani fayujlisanihi fayakulani." Kemudian ini proses ketika orang sakaratul maut, dan ini apabila yang sedang sakaratul maut itu adalah orang yang kelompok mustarih, kelompok yang memang Allah ridhoi. Kemudian kedua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya kepada si mayit. Setelah itu ada tahapannya tentunya. Nah, kalau kita ingin tahu siapa malaikat dua orang, dua ini,
Nah, di hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1071 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Idza kubirul mayitu au qala ahadakum, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ketika sudah dimasukkan yang lahat tentunya, atahu malakani aswadani asraqani yuqalu, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Ahadimal munkaru wal akharu nakir, salah satunya munkar dan nakir, yang lainnya adalah nakir. Jadi insya Allah ana wa antum akan ditemui ini oleh malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir inilah yang nantinya akan menentukan apakah proses kita itu lolos atau tidak. Ketika kita lolos di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah kesananya aman. Nah, di akhirat kelak, di dalam alam barzakh tentunya, maksudnya semua manusia akan berhadapan dengan munkar dan nakir. Masih dalam hadis Al-Bara bin Azib dari riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, Innal abdal mukmin, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza kana fi ta'in mid dunya wa iqbalin min akhirah, yang beriman jika menjelang berakhir masa kehidupannya dan hendak menuju akhirat, artinya masuk ke dalam ruang kubur, nazala ilahi malaikatun, malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya. Ini sekali lagi ini orang yang kita harapkan ya semua, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Lalu min sasma'i bidul wujuhi kana wujuhahu minasyi syamsu, malaikat-malaikat itu wajahnya putih bersinar bagaikan matahari. Bagaikan matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari surga dan hanut sejenis pewangian dari surga. Kemudian apa yang dilakukan? Hatta yahlisa inda rohsih, hingga mereka duduk di sisi hamba itu sejarak pandangan mata. Artinya apa? Pandangan mata kita tidak jauh ya, artinya dekat maksudnya. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kita teruskan tentang hadis ini. Hadis ini panjang, tapi mungkin ada beberapa bagian yang perlu ditonjolkan. Kemudian malaikat itu bertanya, fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibatuh ruji ila maghfiratin millahi wa ridwanin, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhoannya. Ini yang kita harapkan. Ini adalah proses entry point, proses masuknya kita. Apakah kita nanti neraka atau surga, ini di proses awal ini. Kemudian fatahruju tasilul qatratu min fisqa'i, maka keluarlah roh itu mengalir bagaikan aliran tetesan air dari penampungan air minum. Artinya apa? Smooth, lancar. Kalau yang matinya suul khotimah udah babak belur. Lalu fayaqbuzuha fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanud.
Kemudian diambillah roh itu oleh malaikat maut, tidak sampai sekejap mata berada tangannya, segera diletakkan pada kafan dan diberi hanut wewangian dari surga. Ini adalah proses yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Kita tidak ingin selain ini. Tapi itu sangat ditentukan kapan? Saat-saat ini, saat-saat kemarin ini ditentukannya. Ketika kita mengikuti pola Allah, pola Rasulullah sahabat, kemudian kita ikhlas, kemudian kita ittiba, insya Allah bisa seperti ini. Kemudian wa yakhruju minha ka'ayatan bi naftati misk wajidat ala wajil ardi, keluarlah darinya bau harum semerbak bagaikan misk terbaik yang pernah ditemukan di muka bumi. Belum artinya betapa wanginya. Wayas hadun bifafala, kemudian para malaikat itu naik dengan membawa roh itu ke langit. Kemudian selanjutnya adalah yamuru yakni bifa'ala malain minal malaikati ila qalu mahadar rohut toyib. Tidaklah berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali para malaikat yang dirinya berkata, roh siapa ini? Roh siapa yang baik ini? Mahadar rohut toyib. Biasanya salah satunya adalah tentu para nabi, Allah, lalu mujahid. Nah, itulah Bapak dan Ibu-ibu gambaran ketika ana wa antum lolos dari crucial time atau saat yang menentukan, saat yang genting. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah juga bersabda, seperti itu prosesnya. Iwan Fidin azakumullah. Selanjutnya malaikat mana ini yang menentukan. Salah satunya malaikat bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Si mayit menjawab, "Fayaqulu Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. "Madinuka?" Apa agamamu? Fayaqulu diniyal Islam. Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Ma hajar rajulu alladhi yusita fikum, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Bapak, di dunia kita bisa apalkan, di sana tidak mungkin bisa dihafalkan kecuali dengan amal soleh, dengan hal yang positif di mata Allah. Nah, selanjutnya apa? Pertanyaannya, wa ma yudrika, apakah ilmumu itu apa saja? Nah, ini penting untuk selalu kita pahami. Fayaqulu, dia berkata, qara'tu kitab Allah wa fa'amantu bihi wa sadaqtu. Nah, ini dia. Ini penting ini. Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Artinya apa? Jangan cuma kita baca doang, nggak ngerti artinya, lalu nggak melaksanakan. Contohnya yang di depan Bapak ini bahaya, karena di surat Shaf itu ayat 2, Allah tuh benci sama orang yang ngomong doang, istilahnya no action talking only,
tidak ada aksi, tidak ada tindakan, ngomong doang, Allah benci. Nah kalau misalnya di antara bapak itu ada yang benci sama saya juga mikir, apa salah saya? Nah ini Allah yang benci kepada orang yang hanya ngomong doang. Artinya apa? Yang mesti berusaha untuk melakukannya. Kemudian fayunadi munadin fisama, lalu penyeru dari langit berseru, ada suara di langit, an qad sadaqa abdi farisuhu minal jannah, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga. Hamparan artinya red carpet, kira-kira seperti itu. Wa albisuhu minal jannah, dan bila dia pakaian dari surga. Nah, ini yang saya kurang paham. Saya rasa Ustaz Miftah bisa menjelaskan suatu hal. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Masya Allah. Ini kalau meninggalnya, matinya husnul khotimah, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan itu kan yang kita perlukan. Oleh karena itu tidak lain tidak bukan intak kita, iman dan takwa kita yang kita jadi gacuan, yang kita jadikan pegangan kita. Terus kita tingkatkan makom kita kepada Allah. Kemudian fa'afrisyuhu minal jannah, maka gelakanlah permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Wa aftahu lahu baban ilal jannah, bukakan baginya sebuah pintu surga seperti yang tadi di atas. Lalu fayatihi min rauqiha wa tibiha wa yassahu, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahnya. Baunya wangi. Lahu fi qabrihi mada basori, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Artinya apa? Tempat kuburannya yang seharusnya yang ada secara logika ada 2 kali 1 misalnya, tapi ini dijelaskan oleh Rasul bahwa lahu fi qabrihi mada basorihi, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Artinya luas. Inilah yang kita harapkan. Lalu wayatihi rajulan hasanul wajhu hasanut sayyabi thayyibarihi, kemudian datang kepada seorang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wanginya, baunya sangat wangi, aromanya sangat wangi. Ewan filah rahimakumullah. Kemudian si mayit tadi bertanya, maksudnya yang pergi ini adalah si malaikat tadi, absir billadhi yasusuka hadza yaumu khalladhi kuntu tu'adu. Lalu dia berkata, berbahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Jadi memang ada penjelasan sebelumnya. Lalu orang ini, si mayit nanya, fayaqulu lahu man anta. Dia pun bertanya, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yabi'u bil khair. Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Lalu orang itu, maksudnya orang itu yang berparas cakep, berbau wangi, anna amalu kassolih, aku adalah amalanmu yang soleh. Maka bapak-bapak, maka ibu-ibu,
Kesempatan masih sebelum napas sampai tenggorokan. Kesempatan kita berbuat baik. Karena apa? Bentuknya seperti itu nanti. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita bersedekah, dengan kita semua apa yang digariskan oleh Allah oleh Rasul kita ikuti, insya Allah akan seperti ini. Ya. Jadi itulah yang akan terjadi ketika hamba Allah bisa lolos. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat kita dan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah atau ujian dunia dan fitnah kubur, serta memasukkan kita ke dalam jannahnya. Dan mari kita pahami ada peringatan Allah di surat 66 ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Disuruh memelihara kita dulu, dirimu dulu, baru keluargamu. Jadi kita yang dipaksa itu harus kita, baru nanti ngomong keluarga. Lalu kita aja berantakan bagaimana? Ini logika kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri. Karena setiap saat, setiap hari, setiap tahun hingga kita nanti dipanggil oleh Allah. Seperti kita ketahui, panggilan Allah itu ada 3. Pertama ketika adzan dikumandangkan, kita datangi masjid. Yang kedua adalah haji dan umroh jika mampu. Dan yang ketiga adalah panggilan kematian setiap saat. Maka Allah akan panggil dengan panggilan yang sangat lembut kepada kita, seperti di surat 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatun mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah poin daripada kultum pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.